Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada satu jengkal pun langit kecuali ada malaikat-malaikat Allah di setiap jengkalnya, raki'an sajidan, ruku, sujud, bahkan dia bertasbih dan berselawat. Jadi kalau kemudian kita berselawat, kita bertasbih, ini sama dengan menyamakan frekuensinya dengan frekuensi malaikatullah. Subhanallah. Ustaz, panjang benar selawatnya. Begini bos, kalau kita selawatnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, prinsip doa adalah kembali kepada dirinya masing-masing sesuai dengan apa yang menjadi doanya masing-masing. Bedanya dikembalikan dalam bentuk doa dari malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Keren juga sih. Jadi kalau kita salawatnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, maka doa itu kembali kepada kita. Allah dan para malaikatnya berselawat buat ente pada. Saya nggak mau buat aneh doang. Saya pengennya buat siapa? Saya pengennya buat siapa? Bukan cuman buat saya. Makanya dipanjangin. Ala sayyidina Muhammad ke kita dulu, baliknya. Wa ala alih ke keluarga kita. Nah, kenapa dijeda-jedain? Supaya meresap. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alih. Sambil ngebayangin tuh, dalam sepersekian detik kita ngebayangin wa ala alihnya tuh kembalinya kemana? Alih kan kita mendoakan wa ala alih kepada keluarganya Rasul. Berarti doa itu akan kembali kepada keluarga kita. Wa azwajih, dan kepada istri-istrinya Rasul. Berarti akan kembali kepada istri-istri kita. Saya membayangkan begitu ya, saya bilang sama istri saya, "Mah, pengen nggak nanti begitu di yaumil mahsyar, begitu dibangkitkan atau di depan pintu sorga, mama disenyumin sama semua istrinya Rasul." Kenapa? Karena kita sering menyebut namanya. Wa azwajih. Kan keren tuh, dijemput sama Sayyidatina Khadijah, Sayyidatina Aisyah. Terus habis wa azwajih, wa dzurriyyatih, untuk turunan-turunannya Rasul, turun-turunannya Nabi. Kalau ente cuman begini salawatnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, berhenti di ente. Makanya kemudian wa ala alih wa azwajih wa dzurriyyatih, berarti doa itu kembali kepada turunan kita. Pak, ente minta didoain sama kiai saja udah subhanallah. Lalu kiai bilang, aneh doain ente, masya Allah. Lah ini yang doain para malaikatullah, juga Nabi, kalau nanti bacanya hari Jumat, dan Allah sendiri. Masya Allah. Wa dzurriyyatih. Kemudian wa ashabih, dan sahabat-sahabatnya Rasul. Nah, berarti teman-teman kita, teman main, teman ke mall. Iyalah pokoknya begitu dah. Teman ke mall sering diselawatin, lama-lama rajinnya ke masjid, lama-lama rajinnya ke pengajian. Terus wa matihi ajmain. Wa ummatih, masya Allah bapak, ibu, ya Allah. Kita doain satu orang aja dihitungnya. Falikulli mu'minin wa mu'minatin shadaqatun. Setiap kali kita ngedoain satu orang mukmin, mukminah, itu satu sedekah. Coba tuh,
Umatnya Rasul dari mulai zaman dulunya sampai akhir zaman, berapa banyak lah mereka, bahkan yang sudah meninggal dunia disebut umatnya Rasul toh, mereka akan mendoakan kita. Allahu Akbar. Kenapa kok bacanya Allahumma sholli wa sallim wa barik ala? Begini, kalau saya baca Allahumma sholli saja, insya Allah mencukupi, karena Rasul yang bilang seperti itu. Tapi kan kita pengennya lebih. Jangan cuma sholli, tapi wasalim. Wasalim itu apa artinya? Keselamatan. Orang nipu nggak jadi, nabrak nggak mempan. Begitu tabrak jager, motor yang penyok, mobil yang penyok. Begitu orang ngefitnah, dia yang ketabok, dia yang ketampar. Begitu orang nipu, dia yang hilang duitnya. Wasalim tuh. Kita menyebut wasalimnya ala siapa? Ala Nabi Nafakot lah, ala alihi. Berarti siapa? Keluarga kita nanti bakal selamat. Keluarga kita ada yang mencelakakan, Allah nyelamatin. Kenapa? Karena kita salawatnya seperti itu. Wasallim. Kemudian wabarik ala, dan berkahi. Masa nggak mau diberkahi? Ustadz, zikirnya keras-keras tuh. Ya, dalam kerangka ngajar. Habis ini silakan zikir dengan suara yang sepantasnya. Terlalu sir tidak, karena terlalu sir nggak ada suara sama sekali, apalagi sambil nyender turu. Iki wong Jawa sok serang. Nah, apa ngiler ngeces gitu ya. Mau serang bae wes. Kalau kemudian kita tidak bersuara, sama sekali tidak bersuara, biasanya orang-orang kayak kita mah tidur. Suara sedikit lah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa ummatihi. Allahumma shalli. Kira-kira seperti itu. Nanti di majelis ini karena semuanya harus ngapal, sekalian belajar, maka dikerasin suaranya. Insya Allah. Terus bagaimana subhanallah wa bihamdi tadi Ustaz? Dalam satu hadis yang sahih, siapa orang yang kemudian dia membaca tasbih subhanallah wa bihamdi mi'atam marrah kulla yaum, 100 kali setiap hari, maka seluruh dosa-dosanya akan dihapus oleh Allah Subhanahu. Dengerin. Membaca subhanallah wa bihamdi mi'atam marrah 100 kali dalam satu hari, dia akan dihapus dosanya. Yang ngalangin doa kita itu dosa, salah satunya lah dosa kita habisin dulu baru berdoa. Cakep. Apalagi saya bilang innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Apalagi malaikat itu semua berselawat. Terus di ayat yang lain yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka juga bertasbih. Sama seperti saya tadi ceramah di awal, siapa orang yang kemudian berselawat dan bertasbih, maka dia menyamakan frekuensinya dengan frekuensi malaikat Allah yang enggak ketulungan banyaknya. Tidak ada satu jengkal pun di langit kecuali dia berisi malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru deh doa begitu. Jangan main doa aja, antar dulu pakai salawat. Kalau rada-rada genting, rada gawat, umur udah 46 belum kawin, selawatnya 1000. Tasbihnya 1000. Kalau perlu 10.000 satu hari, sehingga dia tidak sempat mikir jodoh lagi, udah pusing sudah sama tasbihnya, sama salawatnya. Yang mikir bini jauh di Mekah, udah banyakin tasbihnya, banyakin salawatnya, nanti nggak kepikiran lagi insya Allah. Umur mah Allah yang nentuin. Tambah tua juga kalau Allah bikin tambah muda, insya Allah bisa, asal ikhlas. Bukan gitu Mat?
Insya Allah. Ini ada yang bininya jauh di Mekah. Sholawat, wah, paling keren, paling keren. Siapa ibu-ibu yang biasa belanja ke pasar? Semua. Siapa yang biasa belanja ke pasar? Mana di atas ada? Coba ibu baca salawat ini, atau salawat apapun yang ibu bapak suka. Pergi ke pasar, nggak usah bawa duit, tidak usah bawa, sebut saja nama kekasih yang punya pasar. Sebut nama kekasih yang punya. Siapa yang punya pasar? Allah. Siapa kekasihnya? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Ini kayak lenong nih. Jadi kita datang nih ke pasar, kita baca salawat, kita jalan kemudian ke pasar, sebut nama Nabi. Massalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyati wa ummati wa ashabi wa ummati ajmain. Udah datangin tukang ikan. Nggak usah pakai babi bu, nggak usah pakai mukaddimah, bilang sama tukang ikan, assalamualaikum bang, tolong bungkusin 2 kilo. Saksikan fadilah sedekah, fadilah sedekah doa. Kita ini sedekah doa, nggak tanggung-tanggung, sedekahnya kepada Rasul. Kalau Allah sudah mencintai kita, maka lisan kita menjadi lisannya Allah. Jadi ketika tukang ikan mendengar bungkus 2 kilo, dia mendengar seakan-akan itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Siap, bungkus. Ilmu perlu dijajah. Ilmu perlu dijajah. Berangkat besok ke pasar. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ayo. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa ilallahi turja'ul umur. Semua yang ada di pasar punya Allah. Bahkan Allah mengatakan bukan cuma yang ada di pasar, ma fis samawati wa ma fil ard. Semua milik Allah. Jalan ke pasar, tanya tukang daging, "Mang, ini teh punya siapa?" Nanti tukang daging bakalan jawab, "Ini punya saya." Katakan kepada si tukang daging, "La khata." Tidak, salah ente. Ini punya Allah. Bungkus. Yang yakin atuh, yang yakin. Assalamualaikum, tukang ikan, tukang daging, tukang sayur. Tanya sama dia, "Ini punya siapa?" Mereka akan jawab, "Dagangan saya ya mah, dagangan orang." Salah, itu punya Allah. Ayo, bungkus. Yakin dong, yakin. Berangkat langsung. Jangan kosong. Kalau tangan kosong ente bunuh diri. Kan ente nggak tangan kosong. Ente berangkat dengan sholawat, bukan tangan kosong. Ente minta sama yang punya. Dikasih bu, dikasih insya Allah. Jajal, tes. Ya jangan yang berisiko dulu lah, es kelapa dulu lah. Baso baso. Jajal dulu, jajal. Mang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sok, ayo 1 mangkok. Dibikin sama dia. Sholawatin dari belakang. Allahumma sholli ala. Tiup. Allahumma sholli ala. Doa. Ya Allah, saya pengen bakso nih. Datang langsung ke tukang bakso. Ngomong sama dia.